Terkadang, inovasi yang paling mengubah hidup itu nggak lahir dari ruang rapat yang mewah, tapi justru dari momen-momen personal yang sangat menyentuh. Hari ini kita akan bedah sebuah kisah dari Bulukumba, Indonesia. Sebuah cerita tentang jembatan digital yang dibangun bukan cuma pakai kode, tapi pakai hati. Coba deh bayangin, dengar kalimat ini dari nenekmu sendiri. Kalimat yang kuat banget ini, ya inilah inti dari cerita kita hari ini. Siapa yang mengucapkannya, dan apa sih yang bikin beliau bisa bilang begitu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, untuk ngerti kenapa kalimat tadi begitu kuat, kita harus mundur sedikit ke awal mula ceritanya. Dan ini nggak dimulai dari strategi bisnis atau rencana pemerintah, tapi dari sebuah perjalanan keluarga yang sederhana. Kenalin, ini Ubaid Mansur dan neneknya. Tujuan mereka simple banget, pengen menikmati indahnya salah satu pantai paling terkenal di daerah mereka. Keinginan yang wajar banget kan? Tapi, sayangnya kenyataan di lapangan nggak semudah itu. Perjalanan mereka harus berhenti, terhalang oleh medan yang sulit. Dan penghalang fisik ini ternyata cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar di komunitas mereka. Nah, disinilah letak keajaibannya. Respons Ubaid bukan marah atau frustrasi, tapi sebuah tindakan kreatif yang didorong oleh rasa sayangnya. Dia membawa pantai itu ke neneknya lewat layar ponsel. Dan reaksi sang nenek, tangis haru, itulah yang menjadi percikan api untuk sebuah ide besar yang akan mengubah banyak hal. Momen personal itu seolah membuka mata Ubaid lebar-lebar pada isu yang lebih luas. Ini bukan lagi cuma soal neneknya, tapi soal sekelompok besar orang di masyarakat yang selama ini seakan nggak terlihat. Jadi disinilah akar masalahnya. Selama ini fokus pembangunan itu ya infrastruktur fisik, jalan, hotel, jalur pejalan kaki. Tapi mereka lupa satu hal yang fundamental. Punya jalan raya itu belum tentu berarti semua orang punya akses. Sebuah survei di tahun 2023 di Bulukumba ngasih kita angka yang, jujur aja, bikin kaget. 68%. Tapi, 68% dari siapa? Dan inilah jawabannya. Lebih dari 2/3 lansia dan penyandang disabilitas di sana ternyata terasing dari warisan budaya dan keindahan alam di halaman belakang rumah mereka sendiri. Ini adalah potret nyata dari eksklusi yang mungkin nggak disengaja, tapi dampaknya luar biasa. Angka 68% itu bukan cuma statistik di atas kertasnya. Di baliknya, ada kisah-kisah manusia. Ada cerita seorang ibu dari suku Kajang yang rumahnya cuma 40 km dari pantai, tapi seumur hidup nggak pernah bisa menyentuh pasirnya. Atau seorang veteran perang yang cuma bisa membayangkan gagahnya kapal pinisi dari cerita orang. Nah, setelah sadar akan jurang pemisah ini, muncullah sebuah ide yang radikal. Kalau orangnya nggak bisa datang ke tempat wisata, gimana kalau tempat wisatanya yang datang ke mereka? Dari sinilah pembangunan sebuah jembatan yang benar-benar baru dimulai. Tentu aja, inisiatif keren ini nggak terjadi dalam semalam. Ada rencana yang matang di baliknya. Dimulai dari identifikasi lokasi dan cerita budayanya, lanjut ke pengembangan teknis, dan akhirnya peluncuran yang terus berkembang sampai sekarang. Dan inilah dia solusinya, Bulukumba 360. Tapi ini bukan sekedar aplikasi VR biasa loh. Kuncinya ada di desainnya yang inklusif. Dibuat agar bisa diakses di HP biasa dengan koneksi internet yang terbatas. Jadi bisa menjangkau mereka yang paling butuh. Terus dananya dari mana? Nah, ini yang menarik. Proyek ini didanai sepenuhnya dari sumber-sumber dalam negeri. Sebagian besar dari anggaran daerah yang menunjukkan rasa memiliki yang kuat. Dan ini penting banget untuk keberlanjutan proyek ke depannya. Ide yang hebat kan? Baru terbukti hebat kalau ada dampak nyatanya. Oke, sekarang kita beralih untuk melihat hasil dari inisiatif yang luar biasa ini. Cuma dalam 6 bulan pertama, platform ini mencatat lebih dari 8.500 kunjungan virtual. Ini angka yang sangat mengesankan untuk sebuah proyek baru di tingkat kabupaten. Tapi, data yang paling penting sebenarnya yang ini. Lebih dari sepertiga penggunanya datang dari kelompok yang jadi target utama. Ini bukti nyata kalau jembatan digital ini benar-benar sampai ke tujuan, menghubungkan mereka yang tadinya terputus. Dampaknya ternyata nggak berhenti di level lokal aja loh. Inisiatif ini secara langsung ikut berkontribusi pada beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan global, mulai dari mengurangi ketidaksetaraan sampai melestarikan warisan budaya. Dan ada satu lagi hasil positif yang nggak disangka-sangka. Teknologi ini menemukan rumah baru di ruang kelas. Lewat kerjasama dengan jaringan pendidikan anak usia dini, anak-anak sekarang bisa jalan-jalan virtual ke tempat-tempat bersejarah, menumbuhkan rasa cinta pada budaya mereka sejak kecil. Inovasi yang sesungguhnya itu kan bukan garis finish ya, tapi sebuah proses yang terus berjalan. Di bagian terakhir ini, kita akan melihat tantangan-tantangan yang masih ada dengan sangat jujur.
Karena mengakui apa yang belum beres itu sama pentingnya dengan merayakan keberhasilan. Pertama, soal keberlanjutan finansial. Biaya perawatan platform ini jadi PR tersendiri buat anggaran daerah. Jadi pertanyaannya, gimana cara menyeimbangkan misi sosial dengan kebutuhan finansial? Ini pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Selanjutnya, tantangan autentisitas. Ini dilema yang menarik banget. Para tetua adat merasa versi VR yang super jernih ini justru menghilangkan ketidaksempurnaan yang jadi bagian dari keaslian warisan mereka. Pertanyaannya, gimana cara mendigitalkan budaya tanpa menghilangkan jiwanya? Dan yang terakhir soal pengukuran dampak. Apakah platform ini benar-benar bisa jadi pintu gerbang untuk pariwisata fisik? Hubungan sebab akibat antara kunjungan virtual dan kedatangan turis nyata itu belum terbukti secara data. Ini masih jadi pekerjaan rumah mereka. Kisah dari Bulukumba ini ngajarin kita bahwa penghalang terbesar itu seringkali bukan yang bisa kita lihat dengan mata. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di komunitas kita masing-masing, siapa ya yang tertinggal? Dan yang lebih penting, jembatan unik seperti apa yang bisa kita bangun untuk memastikan nggak ada seorang pun yang terabaikan?